Ya, halo semuanya. Jadi di sini aku bakalan nggak nyobain sih, tapi lebih ke first impression handphone gaming. Ya, jadi udah lama banget aku nggak nyobain handphone gaming. Dulu pernah ROG 3 ya, Asus ROG 3. Di sini tuh dari brand Lenovo. Ini tuh yang aku ceritain kemarin, Lenovo Legion Y90. Jadi kalau ngelihat chipsetnya sendiri sudah pakai Snapdragon 8 Gen 1. Nah, handphone ini tuh aku beli di Singapura yang sempat aku cerita kemarin di $440. Kalau di Indonesia kan 5 juta, ya murah banget. Cuma pas masuk Indonesia ternyata harganya waktu didaftarin IMEI ya di bea cukai nggak boleh ngikutin harga yang aku beli second $440. Jadi ngikutin sama ketentuan bea cukai sendiri. Dihargain $625 US, padahal aku $440 itu yang Singapura. Jadi harusnya cuma $400 US ya kalau di US. Pajaknya itu sekitar 602.000. Yang menurut aku masih worth it aja. Soalnya masih di bawah 6 juta kalau di. Jadi aku belinya ini tuh sama orang yang asli Singapurnya. Aku beli second perorangan gitu. Jadi dia tuh makainya itu katanya dia setiap tahun ganti handphone dan masih banyak banget casingnya. Jadi dia banyak banget casingnya, sampai casing bawaan di boxnya juga masih ada. Terus anti goresnya juga masih ada. Nih sumpah ini anti goresnya premium kali ya. Niat banget untuk belinya tuh. Oi, gila ini cuma anti gores doang loh. Hah. Waduh, premium banget ya. Pembersih tisunya nggak tahu nih tisu atau apa, ini aja tulisannya Legion. Nah, kita langsung aja coba buka handphonenya. Ini Legion, bisa lihat nih ya. Ini sebenarnya aku udah pakai sih, udah aku download beberapa game gitu ya. Nah, ini ya, bisa lihat. Ini tuh memang dari China. Jadi kalau kalian beli handphone ini tuh aslinya nggak ada Play Store. Jadi aku tuh juga dibantu sama dia install Play Store-nya ya. Jadi bisa lah. Karena kan handphonenya bukan Huawei. Huawei kan memang bener-bener nggak bisa pakai Google Play sama sekali ya. Kalau di Cina masih bisa lah handphone ini. Kita langsung aja buka dan ya tuh Sapits inside, stylish outside. Oke, bisa lihat wah ini tuh ada kayak macam standnya gitu. Aku nggak begitu ngerti. Ya mungkin kalian kok nonton youtuber lain udah ada lah ya. Ini ada kitab-kitabnya. Casing bawaannya sampai nggak pernah dipakai tuh, masih mulus banget. Dan ini handphonenya, yes, ini handphonenya Lenovo Legion. Ini chargernya 64 watt, bisa lihat kalau ini tuh memang dari Cina ya. Soalnya dia colokan chargernya seperti ini. Jadi aku dikasih juga sama dia adapternya seperti ini dan belakangnya gini. Jadi kalau di negara Singapura itu rata-rata pakai colokan itu yang begini, yang 3. Nah, sedangkan di negara kita Indonesia tercinta ini dia kan pakai yang 2 tapi yang bulat, bukan yang gepeng gini. Jadi tetap aja dia kasih adapter pun nggak kepake juga sama aku ya. Ini 68 watt. Dia dari Type C ke Type C ya. Nah, ini dari Type C ke Type C. Nah, terus di sini tuh ada SIM tray, SIM ejectornya yang modelnya begini. Ya, yang model ya gini nih ya. Ini dia handphonenya Lenovo Legion Y90. Jadi belakangnya seperti ini ya. Lumayan cantik dan ini tuh aku beli second. Kok bisa dihitung masih lumayan mantap banget ya, masih minim. Lecetnya yang dia tunjukin sih cuma ini aja nih. Nih yang di tombol LR-nya ini kan LR nih. Cuma ini tuh LR-nya itu kayak macam nggak ada tombol. Cuma dia nanti kalau misalnya kita main dia ada kayak jit gitu ya. Dan ini anti goresnya, ini bisa dicabut, diganti. Cuma aku belum ganti. Terus di colokannya ini agak-agak kayak macam lecet-lecet dikit gitu yang bekas kayak macam sisa ngecas gitu ya. Jadi dia kameranya di tengah-tengahnya sini, di sampingnya ya. Dan terus di sini tuh ada 2 kipasnya ya, yang agak sedikit berisik sih. Cuma kalau lagi ngegame yang nggak gitu kedengaran, karena kan kalah sama suara dari game. Nah, kita langsung aja coba hidupin. Bisa lihat untuk hidupnya gimana tuh dia. Legion powered by Android. Dan bisa kalian dengerin begitu aku hidupin suara kipasnya hidup. Tuh, coba aku deketin ya tuh. Dengar nggak? Misalnya panas dia otomatis hidup. Ini tampilan utama dari Lenovo Legion. Dan aslinya ini tuh bahasa Cina tapi udah di setting ke bahasa Inggris karena kalau pakai bahasa Cina aku nggak ngerti. Nah, kurang lebih begini. Terus kalau di about phone dia seperti ini. Jadi ini tuh yang versi RAM-nya itu 12 GB, internalnya 256 GB. Jadi di seri Legion Y90 ini tuh handphone ini tuh yang tipe paling rendahnya untuk RAM dan storage-nya.
Karena ada storage-nya itu yang RAM-nya 18 GB, internalnya sampai 640 GB kalau nggak salah ya. Layarnya sudah 144 Hz AMOLED. Ini ada kipasnya, ini pun masih bahasa Cina ya. Untuk baterainya 5600 mAh dan dia memakai UI ZUI ya, Zen UI. Menurut aku pribadi, aku pakai Zen UI ini enak juga loh. Seriusan, enak juga Zen UI ya. Minim banget sama iklan ya. Ada Legion RAM, dimana Legion RAM ini tuh lebih untuk ngegamenya gitu. Pokoknya banyak banget di sini tuh yang untuk fitur-fitur untuk ngegamenya. Terus bisa kalian lihat di sini tuh untuk LR-nya nih, walaupun aku sentuh dia tuh, dia ada persenan sendiri ya. Jadi kalau aku tekan dikit dia cuma 25, kalau aku tekan agak kuat dia bisa 100. Jadi bisa kita setel. Jadi kayak macam ini, sticknya Xbox atau sticknya PS3 atau PS4 gitu yang di R2 L2-nya tuh ya. Terus di sini tuh kalau kalian udah terbiasa, ini tuh dia bisa dijadiin dua nih, ada sebelah kiri sini, sebelah kanan sini tuh. Nih dia kan panjang nih, jadi dia sebenarnya ada kiri kanan nih. Cuma kan kalau aku pribadi sih agak susah ya, jadi nggak kebiasa ini sini. Taunya nekan ini satu tombol aja gitu. Itu salah satu kelebihan dari handphone gaming. Untuk di status barnya sendiri bisa kita lihat di sini tuh ada gambar kipas ya, gambar fan. Kalau kita tekan di bawahnya ada auto, speed 1 dan speed 2. Kalau kita tekan speed 1 dia langsung hidup, tapi suaranya nggak begitu kencang. Kalau kita speed 2 baru lumayan kencang loh. Dengar? Kencang banget. Dia tuh di sini tuh nyedot, ngisep, buangnya ke atas. Di atasnya tuh ada tempat buang anginnya. Di atasnya tempat buang anginnya, di tengah-tengahnya tombol power. Jadi kalau misalnya kita buat auto ini, kalau handphonenya panas, dia otomatis hidup sendiri. Walaupun kita bukan nge-gaming, dia tetap hidup kalau misalnya lagi panas. Kecuali kalau kita lagi gaming, dia tuh lagi game tapi handphonenya nggak panas, dia nggak bakalan hidup. Kayaknya kalau masih di bawah 40 derajat dia nggak hidup, tapi kalau udah di atas 40 derajat dia langsung hidup. Terus untuk di mode gamenya seperti ini ya, Legion RAM. Nice. Kita cerahin dulu dan ya tampilan game turbonya seperti ini. Tuh, tampilan game turbonya seperti ini. Dimana kalau kita geser ke bawah dia langsung game turbo. Di sini suara, di sini kecerahan layar. Terus di sini ada WiFi, jaringan internet yang dimana dia udah ada MS-nya di bawahnya, pingnya. Ada floating display, dimana floating display ini kayak macam tampilan IVS nih, IVS meter gini ya, CPU, GPU, IVS, temperatur. Di sini tuh ada turbo fan, kipasnya, dimana kita bisa buat yang auto. Nah tuh, bisa kita hidupin, bisa quick mode, bisa high speed mode hidup, atau bisa auto mode kalau misalnya dia panas baru hidup. Nah di sini tuh trigger yang tuh L1 R1-nya. Terus ada shadow recorder, barrage, RAM cleaner, force stop. Ini banyak banget, aku aja sampai kurang ngerti ya. Terus ada RGB setting nih. RGB setting tuh ini belakangnya nih tuh. Untuk lampu belakangnya, RGB belakangnya, LED belakangnya. Kalau lagi ngegame kan keren banget ya, ada lampunya ya. Terus banyak sih virtual gamepad, notif, WeChat. Karena ini kan dari Cina jadi dia ada WeChat, screen recorder, visual plus. Terus ada bypass charging. Nah, bypass charging ini kalau kalian mainnya sambil ngecas, karena dia colokan charge-nya ada dua, di bawah atau ya di bawah lah ya, di bawah sama di ini ya kalau lagi posisi gini ini di bawah ya, ini di samping ya. Nah, jadi dia ada dua. Kalau misalnya ini kalau ngecas biasa, dan kalau ini tuh yang lagi ngegaming dia sambil ngecas. Terus itu ada fitur bypass charging. Bypass charging ini kalau misalnya kita lagi ngecas, dia tuh charge-nya tuh langsung masuk ke handphone, enggak lewat baterai lagi. Jadi baterai kita bisa dibilang awet lah ya. Jadi kayak macam komputer kurang lebih ya. Jadi dia nggak pakai baterai lagi, langsung masuk ke handphone. Tapi kalau kita cabut, apakah handphonenya mati? Kan nggak masuk ke baterai, enggak. Waktu misalnya kita cabut, dia langsung pakai baterai ya. Kalau misalnya kita colok, dia langsung pakai si listrik dari charge ya, nggak pakai baterai lagi. Jadi kalau misalnya kita pakai bypass charging ini, baterainya nggak nambah karena listriknya itu cuma untuk kita buat mainin handphone ini, bukan untuk ngecas baterainya. Terus di sini tuh ada no call, screenshot, ada voice change juga. Ini banyak yang belum aku coba. Ada GPU panel. Ini kayak macam di Xiaomi juga sih GPU panel ini. More acceleration, no mistouch, QQ ya. Jadi pokoknya mode gamenya tuh lumayan banyak. Dan yang paling keren itu suaranya gede banget. Jadi suaranya itu kan dia speakernya ada arahnya ke depan, kayak macam di Asus ROG ya, yang di kalau gini ya, di atas, ini di bawah, atau ini kiri kanan, yang suaranya gede banget. Jadi gila sih suaranya. Nah, aku pribadi kalau misalnya mau nyobain main apa nih, Car Extreme ini,
Nah, aku bakalan pakai tombol trigger. Jadi kan kalau main pada umumnya seperti ini, ya kan nih kan. Nah, jadi aku buat pakai tombol trigger L1 R1-nya itu seperti ini. Aku pakai N. Nah, jadi untuk di sebelah kirinya itu aku buat L1 ini untuk rem, handbrake ya. Atau yang R1-nya, yang R, ini aku buat yang untuk jalan atau gas. Nah, jadi kurang lebih mainnya begini. Kurang lebih gini ya. Tuh, sekalian lihat aku mainnya pakai tombol ini, gas. Jadi yang sebelah kiri handbrake. Jadi gila sih, keren banget tuh. Nah tuh, sit. Kurang lebih begini ya mainnya tuh. Tuh, nice, mantap banget kan? Nanti untuk spesifik lebih lanjutnya main game aku bakalan buat video terpisah aja. Di sini aku cuma pengen first impression aja pakai handphone gaming, gila sih. Lancar banget, itu aku setting rata kanan nih. By the way ya, ini settingan rata kanan. Tapi game ini memang masih 30 fps, jadi tampilan di sini 30 fps. Nah, terus untuk di kameranya, dimana menurut aku kameranya sih B aja ya. Jadi kameranya nggak bagus-bagus banget. Malah kalau aku bandingin sama Poco F4 aja, kayaknya lebih bagusan Poco F4 lagi ya. Kurang-kurang lebih aja sih. Jadi nggak bisa terlalu diandelin banget kalau kameranya. Cuma ya cukup lah, menurut aku cukup lah. Kalau cuma sekedar foto-foto cukup. Cuma kalau mau yang ngerasa fotonya bagus banget gitu ya enggak ya, soalnya itu handphone gaming, jadi bukan khusus untuk foto, jadi foto cuma sekedar aja. Legion Y90. Dan untuk kameranya juga di sini tuh cuma dua, dimana wide sama ultra wide ya. Itu yang penting udah kepake semua ya, wide sama ultra wide, daripada satunya dove atau makro ya yang bakalan gak kepake. Lampu flashnya sendiri dia di bawah sini tuh, kalian lihat di bawah sini ada lampu flashnya. Kipasnya hidup sendiri karena handphonenya itu mendeteksi kalau ini tuh panas. Panasnya di 34 derajat. Di belakangnya sini di 33, tengahnya 35, bawahnya sini 35 juga. Panas ini aja dia udah auto hidup mode kipasnya. Dan setelah aku pakein handphone ini tuh nggak hemat-hemat banget, walaupun 5600 mAh. Mungkin juga karena kan kepake sama lampu LED-nya ini, lightingnya sama kipasnya juga kan makan baterai. Tapi untuk lampu LED-nya ini kalau misalnya nggak suka bisa dimatiin kok. Ke lighting effect kita matiin dia nggak hidup. Tapi kalau kita hidupin dia bisa hidup dan bisa kita atur mau model gimana, mau flow seperti ini ya. Aku sengaja aku buat merah biar cantik. Bisa juga cycle, breathe, spin. Terus kok lagi ngecharge, kok lagi layarnya hidup, kok lagi ada notifikasi, ada telepon masuk, ya jadi banyak lah kalau untuk mode gamenya. Terus untuk layarnya sendiri tuh untuk settingan refresh rate-nya bisa disetting dari 60, 90, 120, 144 atau auto. Jadi banyak banget pilihan untuk layarnya, untuk refresh rate layarnya. Untuk aku pribadi, untuk harga segini ya kurang lebih aku dapatnya sekitar 6 juta, menurut aku worth it banget. Soalnya dijual di Tokopedia itu harganya sekitar 8 atau 9 juta. Nah, masih lumayan worth it menurut aku. Ini kalau handphone ini memang aku pakai enak, aku bakalan pakai pribadi aja jadiin handphone utama. Soalnya lumayan enak, tapi yang nggak enaknya itu bodinya gede banget dan lumayan agak berat. Terus untuk emailnya kemarin tuh waktu aku bayar ini tuh udah aktif dan bisa tuh internet. Saya lihat ya. Bisa internet, udah ada jaringannya 4G. Nah, untuk Play Store-nya sendiri di sini tuh yang injekan. Jadi beberapa aplikasi dari Google kita bisa hapus sesuka hati. Contoh nih ya, kalau misalnya di handphone biasa itu kan kita nggak bisa hapus Google ini. Ini tuh bisa uninstall, Lens juga bisa di-uninstall, Gboard juga bisa di-uninstall, bahkan Gmail juga bisa di-uninstall, dan YouTube juga bisa di-uninstall. Jadi untuk download-downloadnya, update-update-nya lumayan lancar ya, nggak ada masalah untuk di Play Store-nya karena itu handphonenya Lenovo, bukan Huawei yang dibatasin banget Google-nya ya. Jadi sangat-sangat dibatasin. Ini tuh cuma nggak ada Google aja, tapi tetap bisa diinstal juga karena kan memang dia nggak dibatasin untuk Google-nya. Hasil skor AnTuTu benchmark-nya bisa langsung aja kita tes di sini tuh hasilnya. Di sini tuh untuk My Device-nya nggak ada dan kipas anginnya langsung kencang banget suaranya ya. Langsung pakai yang mode 2 kali, yang mode high speed. Untuk hasil AnTuTu benchmark-nya bisa kita lihat dan boom, nggak nyampe 1 juta ya. Aku pikir malah bisa tembus sampai 1 juta ya, jadi nggak tembus. 918.000 ya, 918.000. Dan bisa lihat untuk panasnya di 36 derajat. Dan ini kipasnya dari tadi sangat-sangat merengek terus. Dia panas ini tengah-tengah sini. Ya mungkin ya
ya pasti di belakang sini ya, soalnya kan kipasnya aja di sini nih. Tuh tembus sampai di 41 derajat. Tes Antutu benchmarknya sekitar 9 menit. Jadi tembusnya di 918.000 ya. Terus juga kurangnya handphone ini tuh karena ini tuh handphone dari luar, nggak resmi di Indonesia. Service centernya bakalan payah sih. Kalau misalnya rusak, bakalan repot banget untuk handphone ini. Makanya jaga bener-bener jangan sampai rusak lah ya kalau bisa. Oke lah guys, ya jadi ya cukup sampai di sini dulu untuk Lenovo Legion. Ya itu aja yang bisa aku sampein atau first impression yang aku rasain pertama kali make HP ini ya. Itu cuma itu feel-nya, nggak tahu lagi untuk kedepannya. Buat kalian yang nanya-nanya atau tes game apa atau mau buat apa atau segala macam, bisa komen aja untuk handphone ini. Dan kalau misalnya rame nanti aku bakalan lanjut terus nyobain handphone ini. Nah oke lah guys, ya jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye.